Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala hadiya lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat dan Islam, sehingga kita dapat hadir sholat Jumat di masjid Baitul Amal yang kita cintai. Selanjutnya salawat semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, serta umat akhir zaman. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah kita singkat ini yaitu membebaskan Palestina, mengakhiri pengkhianatan para penguasa. Sebelumnya, khatib ingin mengajak kita marilah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang kami bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan ketakwaan ini adalah benteng terakhir kita pada kehidupan di akhir zaman saat ini. Mudah-mudahan dengan ketakwaan, keimanan kita yang meningkat setiap Jumatnya, mudah-mudahan kita bahagia, selamat dunia dan akhirat. Masyarakat muslimin rahimakumullah, membebaskan Palestina, mengakhiri pengkhianatan para penguasa. Dalam sunyi yang penuh luka, gajah masih memanggil dunia dengan isak tangisnya. Derita belum juga berakhir, sementara ancaman genosida terus membayangi penduduknya yang kian lemah dan tak berdaya. Hingga tanggal 15-16 Juni yang baru lalu tahun 2025 ini, jumlah korban tewas akibat genosida atau kekejaman daripada Israel yang dilakukan Zionis Yahudi telah mencapai sekitar 55.362 jiwa yang tewas, dengan lebih dari 128.741 orang terluka. Yang dimulai penyerangan tersebut sejak Oktober tahun 2023 yang baru lalu. Korban terbanyak adalah perempuan, anak-anak, dan warga sipil yang tak bersalah dan tak berdosa. Dan lebih dari 92% rumah serta infrastruktur atau jalan publik pun dilululantakkan, dihancurkan dengan tanah. Hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin rahimakumullah, ketika tanah kaum muslimin diinjak-injak oleh penjajah dan darah saudara seiman tertumpah tanpa henti, syariat Islam atau hukum Islam memberikan tuntunan tegas bagi umatnya untuk membela kehormatan tanah air dan nyawa sesama muslim dari agresi musuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 190,
yuqatilunakum. Artinya, perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Surah Al-Baqarah ayat 190. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkhidmat atas kewajiban umat Islam membela negeri mereka dari penjajah. Para ulama pun menegaskan hal ini, seperti Imam Ibnu Qudamah, Imam An-Nawawi dan Imam Al-Mawardi yang menyatakan bahwa membebaskan negeri Muslim dari musuh meski dengan pengorbanan jiwa adalah kewajiban seluruh kaum Muslim dan bagian dari tanggung jawab kepemimpinan Islam. Masyarakat muslimin rahimakumullah, di tengah tragedi kemanusiaan yang menimpa Palestina, umat Islam diuji apakah masih ada memiliki rasa satu tubuh atau telah terpecah oleh asabiyah atau fanatisme, kesukuan, kebangsaan. Fakta dinginnya respon sebagian penguasa negeri-negeri Arab seperti Mesir terhadap penderitaan gajah menunjukkan betapa dalamnya pengaruh asabiyah atau pengelompokan. Padahal Islam memandang asabiyah sebagai warisan jahiliyah yang tercela karena ia menutup mata dari kebenaran dan keadilan. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, bukan termasuk golongan kami orang yang menyerukan asabiyah, bukan termasuk golongan kami orang yang berperang karena asabiyah, bukan termasuk golongan kami orang yang mati di atas asabiyah. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 5121. Beliau bahkan menggambarkan asabiyah sebagai bau busuk yang harus ditinggalkan umat Islam. Hadis riwayat Al-Bukhari wal Muslim. Dalam dunia modern, asabiyah menjelma menjadi nasionalisme dan sistem negara-negara yang menuntut loyalitas di atas ikatan akidah. Islam datang untuk menghapus ikatan sempit ini dan menggantinya dengan ikatan iman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwah." Yang artinya sungguh kaum mukmin itu bersaudara. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Dan Allah Subhanahu wa taala lagi berfirman dalam surat Al-Anbiya 92, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah." Yang artinya sungguh umat kalian ini adalah umat yang satu. Namun sejak runtuhnya khilafah pada tahun 1924 dan ditegakkannya sistem negara atau bangsa hasil perjanjian penjajah seperti Sikes-Pilot, umat terpecah dalam lebih dari 50 negara derita umat seperti di Palestina, Suriah dan lain-lain. Dan lainnya dianggap urusan dalam negeri sehingga tanggung jawab pun menguat. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan pembelaan agama, maka kalian wajib menolongnya. Quran surat Al-Anfal ayat 72. Masyarakat muslimin rahimakumullah, tragedi gajah bukan hanya tentang genosida brutal atas rakyat Palestina, tetapi juga membuka kedok kemunafikan dan pengkhianatan para penguasa negeri-negeri muslim, khususnya penguasa Arab. Saat rakyat Palestina dibantai dengan senjata dan didanai oleh Barat, para pemimpin muslim memilih bungkam, netral, atau bahkan menghalangi bantuan dan pembelaan rejim seperti Mesir tega menutup perbatasan Rafah, menangkap demonstran pro Palestina dan memadamkan semangat jihad. Mereka bukan pelindung umat, melainkan tembok penghalang yang justru menormalisasi hubungan dengan penjajah Zionis. Dalam pandangan Islam, ini adalah bentuk pengkhianatan besar terhadap umat Islam. Islam mengekang keras kejaliman dan pengkhianatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan,
yang artinya janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim, lalu kalian nanti akan disentuh api neraka. Quran surat Hud ayat 113. Nabi SAW pun mengingatkan dalam sabdanya, sungguh jika manusia melihat seorang zalim lalu mereka tidak mencegah tangannya, Allah nyaris akan menimpakan azabnya kepada mereka semuanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ibnu Hajar. Menyebut jamnya penguasa dari menolong yang dizalimi sebagai dosa besar. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, siapa yang mampu menolong saudaranya mukmin yang dihinakan namun tak menolong, akan dihinakan Allah di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tabarani. Ini menjadi peringatan keras bagi para pemimpin muslim yang abai, yang tidak mau tahu dengan penderitaan rakyat Palestina, bahkan menghalangi perjuangan membela Palestina. Umat Islam harus menyadari bahawa penguasa muslim saat ini tidak menjalankan peran sebagai jenah atau perisai umat, sebagaimana sabda Nabi SAW, sungguh imam atau khalifah adalah perisai orang-orang yang berperang di belakangnya dan berlindung dengannya. Hadis riwayat Muslim. Karena itu solusi hakiki bukan hanya mengutuk penguasa khianat, tetapi mencabut sistem kufur yang melahirkan nubuah yang akan mempersatukan dan menggerakkan kekuatan umat Islam untuk membela agama dan kaum muslim yang tertindas, termasuk rakyat Palestina. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita dengar saat ini baru Iran lah yang berani menyerang saat sekarang ini. Baru negara Iran menyerang setelah selesainya ibadah haji dari umat Islam seluruh dunia kumpul di Arab Saudi. Baru inilah Iran yang berani menyerang Israel. Mudah-mudahan nanti kita doakan yang lain juga membantu warga kita yang di Palestina. Demikian khutbah kita singkat ini, semoga ada manfaatnya, kiranya dapat membangkitkan semangat jihad kita. Barakallahu Al-Quran Al-Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita seperti firman Allah, bertabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mengajak keluarga kita, saudara kita dan bangsa Indonesia untuk lebih baik ke depannya dan mendoakan Palestina yang sekarang dalam penderitaan. Karena kita tidak bisa berbuat banyak mungkin, tidak bisa mengirim pasukan, tidak bisa mengirim mungkin bentuk dana finansial, cuma ada satu senjata, yaitu mendoakan saudara-saudara kita di Palestina supaya Allah memberikan kemerdekaan di sana, dan umat Islam terutama penguasa-penguasa Arab yang berada di sekitar Palestina mau membantu Palestina yang merupakan saudara mereka. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لي للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Penyayang, berikanlah ya Allah pertolongan-Mu ya Allah kepada umat muslim di Palestina ya Allah yang sejak Engkau berlalu menderita ya Allah, tidak nyaman dalam kehidupan maupun melaksanakan ibadah kepada-Mu. Ya Allah, berikanlah kemerdekaan kepada mereka, bentuk hati penguasa Arab untuk mau membantu saudaranya. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, begitu juga berikanlah kebaikan kepada pemimpin kami di Indonesia agar mau membela agama Islam dan berpihak kepada rakyat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar.